Bab ke-1 adalah rendah hati, hemat, dan sederhana, yaitu rendah hati disebut juga dengan tawadu. Pengertian tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak kawan. Biasanya orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan. Hemat dan sederhana akan membuat hidup manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Bab kedua adalah iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah berarti percaya dan yakin bahwa sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasul untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab-kitab itu merupakan pedoman hidup bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah yang telah diturunkan kepada para rasulnya, hukumnya wajib. Jika ditinjau dari segi masa turunnya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, ada 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Kitab Zabur untuk diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud untuk kaum Yahudi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam hanya untuk kaum Nasrani. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia di dunia. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Keutamaan Al-Quran yaitu isi kandungannya lengkap karena menyangkup segala aspek kehidupan. Isinya sesuai dengan perkembangan zaman, susunan bahasanya yang sangat indah. Membaca dan mendengarkannya merupakan ibadah, memuliakan akal pikiran manusia, menjadi penawar penyakit, membenarkan Allah yang terdahulu dan menyempurnakan hukum-hukumnya. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar, tidak pernah mengalami perubahan karena terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman, dan memadukan antara ilmu, iman, dan amal perbuatan. Orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa meyakini bahwa ajaran Allah itu adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Bab ketiga yaitu menghindari minuman keras. Menghindari minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan bersifat memabukkan bagi yang minum. Judi adalah kegiatan antar individu atau kelompok dalam bertaruh pada suatu peristiwa di mana pihak yang satu diuntungkan sedangkan pihak satunya dirugikan. Pertengkaran adalah suatu peristiwa di mana pihak yang satu dengan pihak yang lain mengalami perbedaan persepsi, pendapat, dan pemikiran. Bab keempat yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha atau hari raya haji atau kurban, sholat kusufi samsi atau gerhana matahari, sholat kulsufil komari gerhana bulan, dan sholat istiqo memohon hujan. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid adalah sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istiqoroh. Sebagai sholat sunnah boleh dilaksanakan secara bersamaan atau boleh
dilaksanakan secara munfarid. Adapun macam-macamnya adalah sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Bab kelima adalah sujud syukur. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Hukum melaksanakannya adalah sunnah. Bab ke-6 adalah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Daulah Umayyah mengalami 2 periode, yaitu periode di Damaskus dan di Cordoba, Andalusia. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun, 661 Masehi sampai 750 Masehi. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Saat ini Damaskus menjadi ibukota negara Suriah. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada 750 Masehi dan kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Masa keemasan Bani Umayyah di Damaskus adalah pada saat pemerintahan Al-Walid dan Umar bin Abdul Aziz. Pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia berdiri selama 275 tahun, 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Cordoba menjadi pusat pemerintahannya. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8, yakni Abdurrahman An-Nasir, dan Amir yang ke-9, yakni Hakam Al-Muntasir. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Adapun pengembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dikelompokkan sebagai berikut: 1. Ilmu kimia, 2. Kedokteran, 3. Sejarah, 4. Bahasa dan sastra. Selain ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah juga berhasil mengembangkan bidang lainnya, yaitu arsitektur, organisasi militer, dan perdagangan.